Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan perbincangan kemarin. Pada pertemuan kemarin itu kita ngomong tentang agama dan kerukunan umat beragama. Dan hari ini kita membicarakan lanjutan, tetapi agak serius karena tema hubungannya dengan politik, agama dan politik, agama dan kekuasaan. Meskipun pada pertemuan sebelumnya ada sedikit kita sempat juga kita tampilkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya tentang kerukunan umat beragama, teman-teman meskipun menggunakan konten bisa memahami, dan pada kesempatan ini dilanjutkan dengan bagaimana hubungan antara agama satu dengan agama yang lain, antara agama itu sendiri tetapi dihubungkan dengan kekuasaan. Kita lihat di konten, kita lihat di PPT. Bisa dilihat teman-teman? Bisa Pak? Bisa Bapak. Oke. Kekuasaan dan agama. Jadi mengapa ini kita angkat? Karena memang sebuah tema yang selalu menarik dalam setiap kehidupan, maka kekuasaan menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, dan agama juga tidak bisa terlepaskan. Meskipun kekuasaan itu sepertinya di kekuatan satu, tetapi agama juga di hal yang lain. Hal ini menjadi perbincangan dan bahkan menjadi problem setiap saat sampai hari ini belum ada titik temu. Taruhlah misalnya, sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin ini yang kita perbincangkan, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 45 ketika memberikan jaminan terhadap setiap pemeluk agama, tapi di sisi yang lain dia tidak memberikan sesuatu, maksudnya tidak menghubungkan dengan kehidupan politik. Dan kalau kita ngomong Prof. Mufti Ali, dialog bukan apologi dan agree is disagreement. Jadi keberadaan kita dalam kehidupan kita ada banyak kesepakatan dalam ketidaksepakatan. Tentunya itu salah satunya adalah dalam tema agama. Kita semua percaya pada Tuhan, pada agama, tetapi kita tidak setuju terkait dengan siapa yang dimaksud dengan misalkan Tuhan dan agama. Ya, disitulah maksudnya terkait dengan keberagamaan. Ini adalah agama dan politik yang digambarkan ada sudut yang berbeda dalam menjalaninya. Arah kompas yang berbeda. Meskipun ada titik-titik pertemuan. Dilihat oleh teman-teman ini adalah yang ditampilkan oleh Hizbut Tahrir, dan kita pahami di negeri kita Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi yang menjadi dasar agama. Kita tidak berbicara tentang pengantar ilmu politik atau sosiologi politik, tetapi kita membicarakan bahwa keberadaan kekuasaan ketika disinggung banyak pola pikir, salah satunya adalah agama dan kekuasaan seperti saudara kembar. Meskipun di sini tidak harus kemudian menyatu, maksudnya ketika sebuah negara itu sudah menghadirkan sebuah dasar negara, maka
sebagai kewajiban warga negara atau bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk bagaimana mentaati terhadap apa yang menjadi semacam keputusan tersebut. Agama dan kekuasaan seperti saudara kembar ini sekali lagi kelihatan dari posisi masing-masing, agama dan kekuasaan, agama dan negara. Tapi pada prinsipnya itu sangat berbeda. Saya menampilkan partai AK Partai. Itu sebuah partai yang ada di Turki yang sebetulnya hadir pada 14 2009. Beliau adalah salah satu presiden yang sebuah bedah terkait dengan sebuah penelitian bagaimana INMA partai atau AKP Turki itu bisa berkuasa di Turki. Melihat semenjak 1923 Turki itu sudah menjadi negara republik yang sebelumnya menjadi simbol referensi dari Mania. Mengenal. Jadi kalau ngomong kekhilafan itu adalah negara yang terakhir yang mereka memberikan label Islam sebagai, tetapi pada teman-teman tahu bahwa Kemal Atatürk selanjutnya mengubah kekhilafahan menjadi republik. Dari teman-teman ini bertanya, mengapa ya pada waktu sudah mengubah suasana di satu sisi terjadi Perang Dunia I, Perang Dunia II, pada waktu itu masih Perang Dunia I, tetapi di sisi yang lain, Turki mungkin teman-teman dipahami sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, tetapi posisinya Turki sendiri ingin menjadi bagian dari Eropa. Nah, di situ keberadaan kekhilafahan selanjutnya oleh Kemal Atatürk dirubah menjadi negara republik. Memang terjadi pro dan kontra terkait dengan hal itu. Pro dan kontranya adalah ya ada dengan pola itu, ada yang tidak setuju dengan pola tersebut. Maksudnya perpindahan itu. Tetapi ketika dibawa ke Indonesia, waktu itu memang Indonesia yang berdaulat. Sekian dari ya. Di Indonesia itu sekian dari Umayyah. Utsmani maksudnya. Kalkina Partai Turki ini berbeda. Kalau di atasnya ada Partai Keadilan Sejahtera, mohon maaf ini saya mencontohkan karena ini ada sebuah penelitian dari teman-teman UIN dia membandingkan antara apakah PKS dengan AKP itu sama. Pada dasarnya ada perbedaan, tetapi kalau kita ngomong terkait dengan kelahiran Partai Keadilan itu PK, kemudian berubah menjadi PKS. Sudah duluan di Indonesia. Nah,
Sehingga ketika seperti itu ya tidak, itu jelas berbeda, sangat berbeda. Dan Erdogan dengan kekhilafahan. Kalau ini sebagaimana yang ada di negeri Indonesia, sehingga nalar kekerasan, nalar politik, nalar agama kadang-kadang campur baur di dalamnya, dalam kehidupan kita. Sebetulnya yang hadir itu adalah di satu sisi kehidupan keagamaan, di satu sisi kehidupan politik, selanjutnya muncul kekerasan, muncul hal-hal yang anarkis, yang selanjutnya sebagian mengatakan itu agama. Saya stop screen dulu, nanti kita sebetulnya ada titik temu, tetapi bukan semuanya pada titik temu yang sama. Sehingga kalau kita ngomong kehidupan keindonesiaan, yang benar adalah bagaimana berjalan bersama. Maksudnya kekuasaan diintervensi juga kehidupan agama dan sebaliknya, kehidupan agama diintervensi kehidupan kekuasaan ataupun politik. Dia bisa berjalan sendiri-sendiri, yang menjadi dasar dari kita bahwa misalkan di negara itu menghilangkan keberagamaan, yang terjadi adalah permusuhan. Sehingga teman-teman, kembali kepada tema kita utama, kita tadi perbincangan mengarah kepada politik dan agama. Sosiologi agama itu bagaimana posisinya terhadap hal itu. Jadi mulai awal kita sudah memahami bahwa keberadaan agama di dalam sosiologi agama ini, kita bukan belajar pengetahuan pendidikan agama, tetapi membaca sebuah keagamaan dari kacamata sosiologi. Dan memang kalau kita melihat posisi agama dan negara, itu jelas berbeda. Tetapi ada yang berusaha menjadikan satu antara agama dan negara itu. Seakan-akan ada semacam agama di dalam kehidupan bernegara. Atau ada sebuah referensi dari dasar-dasar sebuah negara itu. Teman-teman, mohon maaf, saya menampilkan contoh di dalam ajaran Islam. Jadi, Muslim, mohon maaf, saya memberikan contoh sebuah dasar di dalam kehidupan agama dan negara. Ada kalimat syura bainahum di dalam kehidupan pengelolaan negara. Maksudnya adalah yang ditampilkan di situ sebetulnya syura, musyawarah. Musyawarah selanjutnya dalam perkembangannya diartikan dengan demokrasi. Nah, demokrasi di situ sebetulnya yang dipahami kita secara pada umumnya sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu perbincangan kita politik dan agama. Nah, sekarang adalah bagaimana posisi sosiologi agama. Sekali lagi kita pendekatkan sosiologi agamanya. Sosiologi agama selanjutnya melihat apa yang menjadi semacam pemahaman kita dalam bernegara. Ada yang mengikutinya.
tetapi ada sebagian yang tidak mau mengikutinya. Maka sosiologi agama menampilkan bahwa terjadi perbedaan-perbedaan yang ada, itu selanjutnya perlu didudukkan supaya tidak ada salah paham dalam pengelolaan negara. Sebetulnya tidak cukup Gus Dur saja, tetapi Cak Nur, Prof. Nurholis Majid, dan Magnis Suseno, tokoh-tokoh agama menjadi pelopor dari itu semuanya. Bagaimana mengelola negara itu tidak satu agama, sehingga bisa menjadi kekuatan dari semua kekuatan yang ada. Apakah Indonesia mampu untuk itu, untuk menjadikan sekali lagi posisi kekuasaan politik dalam tanda kutip itu dimanage secara bersama? Kalau kita melihat semenjak 17 Agustus 45 sampai hari ini, yang di dalamnya kita mengenal ada Pancasila yang menjadi dasar negara, yang awalnya ada sila 1 yang menjadi perdebatan, tapi pada perkembangannya bisa. Memang di dalam perjalanannya ada kritik kanan kiri, ada kelompok-kelompok separatis yang itu menjadi semacam ujian yang harus dijawab oleh para pengelola negara ini. Kita kembali kepada tema kita, keberagaman yang ada menjadi kekayaan bagi pengelolaan negara ini, bermasyarakat ini, berbangsa dan bernegara ini. Teman-teman, beberapa kelompok yang sempat hadir di negeri ini selanjutnya dibubarkan oleh negara, maksudnya melalui secara teknis pengadilan. Kita masih mengenal bagaimana Kartosuwiryo misalkan. Kita nggak tahu ya yang sebenarnya, tetapi kalau di dalam sejarah itu dia adalah pemimpin DITI yang menjadi ancaman terhadap negara, meskipun kita paham beliau adalah temannya Bung Karno ketika menjadi santri di Hos Cokro Aminoto. Kalau teman-teman tahu, di Peneleh itu antara Bung Karno, Hos Cokro Kartosuwiryo, Semaun, Musa yang seorang embrio dari komunis PKI, itu adalah satu guru yang namanya Hos Cokro Aminoto. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam proses menerjemahkan ilmu dari Hos Cokro selanjutnya ada yang diberi label PKI dan kemudian harus dibubarkan di negeri ini? Begitu juga ada yang diberi label DITI yang harus dibubarkan juga karena membawa. Apakah itu hanya sebatas sebuah perbedaan dalam berpolitik atau memang sebenarnya, waduh, ini kok kelihatannya saya diingatkan sudah tinggal 10 menit karena Zoom-nya milik Prodi dipakai oleh Pak Jeki, sehingga saya tinggal memakai link yang lain, membuat yang lain. Sehingga dalam kehidupannya, maka dalam prosesnya mereka harus meninggal dunia di teman sendiri. Kembali kepada tema utama, agama dan kekuasaan, hal yang sangat dinamis dan selanjutnya menjadi perbincangan yang empuk bagi kita untuk memberikan solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan tema kita. Saya tadi berjanji tidak lama-lama, taunya kok ngomong itu enak. Silakan. Pak, izin bertanya Pak, dari saya Fatimah Aulia. Silakan Fatimah. Maaf sebelumnya ramai. Tadi kan materinya menjelaskan tentang sinergi antara politik, agama, dan kekuasaan. Iya. Nah,
dari materi itu kan saya ingin tahu kenapa setiap ada perubahan kebijakan di Indonesia mengenai agama-agama, khususnya agama Islam itu kan ada MUI ya Pak. Lalu apakah untuk agama selain Islam atau 5 agama selain Islam yang lain di Indonesia adakah tempat setara dengan MUI? Maksudnya lembaga yang tingkatannya setara dengan MUI untuk mengatur agama mereka sendiri. Terima kasih Pak. Oke, Fatimah mungkin bisa dilihat di konten yang ke-10 kemarin ya. Di situ saya menjelaskan bagaimana keberadaan dari simbol-simbol pemberi fatwa agama dari masing-masing. Ada Walubi, ada MUI, dan selanjutnya. Bisa dilihat di konten ke-10 pada minggu kemarin. Intinya bahwa negara memberikan kesempatan kepada setiap agama untuk berkomunikasi dengan kekuasaan. Tema kehidupan keagamaan dengan lembaga yang terbentuk tersebut. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia kalau di Islam. Kalau di gereja bisa dilihat di pertemuan kita sebelum kemarin. Itu Fatimah. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mengarahkan. Paper teman-teman sampai seberapa jauh perjalanannya?